Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan sistem dalam tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Tentunya masih diberikan rezeki, umur sehingga masih bisa beraktivitas dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW. Selamat datang pada video pembelajaran biotestik, materi biologi terintegrasi dengan Al-Quran dan pemahaman keislaman yang lainnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan berdiskusi bareng nih tentang metabolisme. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa metabolisme itu? Sebelum membahas metabolisme, saya akan membacakan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada kali ini. Kompetensi dasar pada materi kali ini ialah: pertama, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan metabolisme. Yang kedua, siswa mampu membandingkan metabolisme. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur enzim dan fungsinya dalam reaksi metabolisme. Yang keempat, siswa mampu menguji prinsip kerja enzim dengan eksperimen. Yang terakhir, yaitu siswa memiliki rasa spiritual sehingga dapat mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme yang berfungsi menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari nih. Reaksi kimia ini merupakan reaksi antar molekul-molekul dalam suatu sel yang menunjang proses kehidupan. Nah, ternyata proses metabolisme ini juga ada loh di dalam Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dari ayat di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dari mulai bentuk serta unit-unit terkecil yang terkadang kita tidak pikirkan, tapi Allah sudah mengaturnya. Contoh kecilnya yaitu adalah enzim. Allah menciptakan manusia sedetail itu sehingga enzim diciptakan untuk mempercepat reaksi dalam tubuh sehingga kita dapat beraktivitas lebih baik lagi. Allah juga telah mengatakan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 24 sampai dengan 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Yang artinya, kemudian biarlah orang-orang mempertimbangkan makanan mereka, bagaimana kami menurunkan hujan dengan melimpah, dan dengan cermat membelah bumi untuk menumbuhkan tunas-tunas, menyebabkan biji-bijian tumbuh di dalamnya, serta anggur dan sayuran hijau, dan pohon zaitun dan pohon palem.
dan kebun buah yang lebat, dan buah-buahan dan makanan ternak, semuanya sebagai sarana untuk mencari nafkah bagi Anda dan hewan-hewan Anda. Quran Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta berikut bumi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah menurunkan hujan ke bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga hasil tanaman itu bisa dimakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Seperti kita itu kan butuh nutrisi nih ya, butuh makanan, dan Allah telah menciptakan semuanya untuk manusia agar bisa dicerna dengan baik, agar menghasilkan nutrisi yang baik sehingga manusia dapat beraktivitas dengan baik, entah beraktivitas untuk kehidupan sehari-hari, beraktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makanan yang Allah ciptakan di bumi ini sejatinya berguna untuk makhluknya, untuk dicerna dan nanti akan diproses oleh sistem yang disebut dengan sistem metabolisme dan menghasilkan sumber energi yang akan digunakan untuk melakukan kehidupan sehari-hari, baik bersekolah, bekerja, berolahraga, dan lain-lain, terutama untuk beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan segala isinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW senantiasa untuk mentadabburi lingkungan sekitar kita agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, yang nantinya akan muncul keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah enzim. Apakah kalian tahu apa itu enzim? Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai biokatalisator atau katalisator biologi yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang ada pada tubuh. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika kita pagi-pagi makan nasi, kemudian nasi ini kan mengandung tepung. Di dalam mulut kita itu terdapat enzim yang disebut enzim amilase yang mengubah tepung menjadi zat yang lebih sederhana lagi, yaitu glukosa. Nah, glukosa ini akan diserap oleh usus dan diedarkan ke sel-sel tubuh yang akan diproses menjadi sumber energi. Enzim adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi pasti memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Nah, struktur enzim secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim merupakan bagian susunan kimia yang bersifat termolabil. Apa itu termolabil? Jadi, enzim kan tersusun atas protein. Nah, protein ini bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap panas. Ada batas maksimum protein tahan panas. Ketika sudah melewati batas itu, maka protein akan terdenaturasi. Begitupun dengan enzim. Enzim ketika berada pada suhu tinggi, maka akan terdenaturasi, dan bagian kedua yaitu gugus prostetik atau gugus aktif, di mana gugus aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim.
Kofaktor merupakan gugus prostetik yang terdiri dari molekul anorganik seperti besi, tembaga, dan seng. Sedangkan koenzim merupakan gugus prostetik yang berasal dari senyawa organik seperti NADH, FADH, vitamin A, dan vitamin B. Selanjutnya adalah ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim yang pertama, enzim bersifat sebagai biokatalisator, yang artinya bio itu makhluk hidup, katalisator mempercepat reaksi. Jadi bersifat biokatalisator yaitu agen alami bersifat untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian ciri yang kedua merupakan protein sehingga memiliki sifat termolabil atau tidak tahan panas. Dan ciri yang ketiga, enzim yang bekerja secara khusus. Enzim yang bekerja secara khusus yakni hanya pada substrat yang sesuai. Apabila substratnya enggak sesuai, maka enzim tidak akan aktif. Selanjutnya ciri yang keempat, yaitu enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah manfaat enzim dalam tubuh manusia. Enzim mempunyai berbagai manfaat bagi tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kandungan madu yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فأسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, dalam madu itu terdapat enzim yang disebut enzimnya adalah enzim katalase, superoksid dismutase, kemudian glutathione peroksidase, oksigen dapat membantu peran enzim serupa endogen sebagai enzim penangkap radikal bebas. Ini juga sudah dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, bahwa hendaklah kalian melakukan penyembuhan yaitu dengan madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, pH, substrat, dan inhibitor. Yang pertama adalah suhu. Nah, enzim tidak aktif pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan enzim akan bersifat optimal atau bakal mempercepat reaksi dengan optimal pada suhu 40 derajat Celcius. Dan enzim akan terdenaturasi atau rusak pada suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Dalam tubuh organisme hidup berlangsung proses kimia untuk melangsungkan kehidupan yang berbeda pada umumnya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pencipta yang perlu dipelajari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim.
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Kemudian yang kedua yakni adalah derajat keasaman atau pH. Enzim akan bekerja optimal pada pH 6 sampai 8 dari pH netral sampai sedikit basa, yang artinya enzim tidak bekerja pada pH asam. Harus dipahami bahwa enzim memiliki pH optimum yang khas. Misalnya, enzim pendegradasi protein tripsin, namun ada beberapa enzim yang aktif dalam kondisi asam seperti enzim pepsin. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif, sehingga dapat memblokir situs aktif enzim yang mengikat substrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Abasa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam mengkonsumsi makanan, setiap orang memang harus selektif agar bahan makanan yang dikonsumsi tidak berbahaya bagi tubuh, higienis, dan dengan gizi seimbang, serta sesuai dengan kebutuhan menurut tingkat umur, jenis kelamin, dan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah substrat. Apabila substrat lebih banyak dari enzim, maka enzim tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat bekerja atau terjadi penurunan aktivitas enzim. Namun apabila substrat tidak terlalu banyak atau sedikit dari enzim, maka terjadi percepatan reaksi enzim. Jika tingkat enzim tetap konstan tetapi tingkat substrat meningkat, laju reaksi meningkat sampai tercapai keadaan tunak, atau ketika enzim telah mengikat semua substrat. Konsep keseimbangan yang terjadi dalam alam telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim, yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Maksud ayat di atas tersebut yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah di alam semesta ini pasti dalam keadaan yang seimbang. Keseimbangan juga terjadi antara enzim dengan substratnya, di mana laju reaksi enzim dipengaruhi oleh jumlah substrat. Semakin banyak substrat, maka semakin banyak pula substrat yang menempati sisi aktif enzim. Apabila jumlah substrat tidak seimbang, maka enzim akan mengalami kejenuhan. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan ini secara seimbang. Kemudian faktor yang keempat yaitu inhibitor. Apabila ditambahkan inhibitor, maka terjadi percepatan reaksi kimia yang akan menurun. Ada 3 jenis inhibitor atau penghambat yang perlu dipahami. Di antaranya, yang pertama, inhibitor kompetitif. Pada penghambatan ini memiliki inhibitor dengan struktur yang mirip dengan substrat. Dengan cara ini, inhibitor dengan substratnya saling bersaing dan bersaing untuk dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Proses penghambatan dapat diatasi dengan peningkatan konsentrasi substrat.
Kemudian yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif dapat berikatan dengan enzim di luar sisi aktif. Dengan demikian, enzim kehilangan aktivitasnya. Oleh karena itu, permukaan situs aktif tidak dapat berhubungan dengan substrat. Kemudian yang ketiga, inhibitor umpan balik. Hasil akhir dari suatu reaksi dapat menghambat proses kerja enzim pada reaksi itu sendiri. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita melalui hadis terkait enzim. An Ka'b bin Malik, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW makan dengan 3 jari, dan setelah selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya sebelum mencuci tangan. Hadis riwayat Muslim. Perlu kita ketahui dari hasil penelitian bahwa jari-jari atau ujung saraf terdapat enzim yang dapat mempercepat penguraian makanan di dalam tubuh, yaitu yang disebut dengan enzim amilase. Jika enzim amilase jarang mempengaruhi makanan, maka sedikit demi sedikit tubuh mudah terpengaruh efek penyakit, karena jari-jari juga memiliki penawar dalam makanan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke materi metabolisme ya. Tadi materi metabolisme membahas tentang enzim, kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan keseimbangan dalam kehidupan kita. Baik, secara garis besar metabolisme ini terbagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa sih perbedaannya? Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau pemisahan dari molekul kompleks menjadi energi dan molekul sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan proses pembentukan dari energi dan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Katabolisme digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Energi tersebut berupa ATP. Proses metabolisme yang berlangsung pada tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul anorganik. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob yang merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, dan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Pertama, respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi sel yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan contoh respirasi aerob organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi. Pada proses respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus ATP. Proses respirasi aerob merubah energi kimia terkandung dalam sari-sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kita akan membahas tahapan respirasi aerob ini satu persatu ya. Tahapan pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Persamaan reaksi glikolisis yaitu glukosa plus 2 ADP plus 2 NAD menjadi 2 asam pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Reaksi ini terjadi di sitosol. Proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahapan. Glikolisis diawali dengan fosfolisasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat.
Fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilisasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi atau pemecahan menjadi fosfogliseraldehid. Fosfogliseraldehid mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 bifosforgliserat. 1,3 bifosforgliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserinase. 1,3 fosfogliserinase merupakan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu mengalami fosfogliserinase menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirofat, lalu menjadi asam pirofat. Pada tahap 1 sampai 4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap 5 sampai 9 menghasilkan ATP. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk tahapan glikolisis sesuai pembahasan kita tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tahapan respirasi aerob kedua yaitu dekarbolisasi oksidatif. Dekarbosilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria untuk eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi dekarbolisasi oksidatif adalah asam pirofat tambah koenzim A berubah menjadi asetil-CoA tambah CO2. Setiap asam pirofat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirofat ini akan mengalami dekarbolisasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD plus membentuk NADH. Asam pirofat dirubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan respirasi aerob lainnya adalah siklus Krebs. Maaf ya. Siklus ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung pada matriks mitokondria kelompok eukariotik. Dihasilkan 4 CO2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH tambah 2 FADH. Tahap pertama pada siklus Krebs adalah proses pembentukan sitrat. Pada proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksalosetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu oleh enzim sitratistase. Sitrat yang dihasilkan dari proses yang mengandung Fe2+ menjadi proses dekarbosilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosinat yang tersirat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-glutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil CoA kemudian diubah menjadi asam suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Asam suksinat akan dioksidasi menjadi asam fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa asam malat. Asam malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan asam oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Asam oksaletalat akan ditangkap asetil-CoA dan siklus Krebs akan terulang kembali.
Nah, tadi sudah dijelaskan proses siklus Krebs. Teman-teman, inilah catatan untuk siklus Krebs ya, bisa dilihat dan bisa dicatat. Dan tahapan respirasi aerob terakhir adalah transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Setiap hasil reaksi dari tahapan sebelumnya akan dikonversi menjadi ATP pada transport elektron. 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Terdapat perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan oleh organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, NADH dan FADH terjadi dalam membran mitokondria. Namun NADH hasil glikolisis dibentuk dalam sitosol. Akibatnya, NADH tersebut dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian, jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 36. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP. Untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria, jumlah total ATP yang dihasilkan mikroorganisme prokariotik sebanyak 38 ATP. Sampai di sini teman-teman bisa memahami respirasi aerob ini ya. Berikutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob disebut juga reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi ada 2, yaitu fermentasi asam laktat yang terjadi pada sel-sel otot dan bakteri Lactobacillus sp. Sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH, membentuk asam laktat. Hasil akhir 2 asam laktat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Tahapan ini terjadi menjadi 2 langkah reaksi, yaitu pembebasan CO2 dari asam pirufat kemudian diubah menjadi asaldehid. Reaksi reduksi asaldehid dari NADH berubah menjadi etanol. NAD+ yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Hasil akhir reaksi ini adalah 2 etanol tambah 2 ATP tambah 2 CO2. Dan inilah rangkuman perbedaan antara fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat, mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Sedangkan fermentasi alkohol, mekanismenya melibatkan glikolisis, dekarbosilasi, dan reduksi. Fermentasi asam laktat terjadi pada bakteri Lactobacillus sp dan sel otot. Sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Produk yang dihasilkan pada fermentasi asam laktat yaitu 2 ATP dan asam laktat. Sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan etanol, 2 ATP dan CO2. Proses fermentasi asam laktat terjadi di dalam atau di luar sel, sedangkan fermentasi alkohol hanya terjadinya di dalam sel. Sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Selanjutnya menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya metabolisme. Yang pertama adalah genetik, di mana genetik ini akan mempengaruhi metabolisme. Sejatinya genetik ini bersifat turun-temurun dari induk ke anak, dari orang tua ke anaknya, sehingga faktor genetik sangat berpengaruh pada proses metabolisme. Selanjutnya faktor yang kedua yakni usia. Semakin tua usianya maka metabolismenya akan menurun. Sedangkan kita yang lagi muda-mudanya metabolisme sel kita akan meningkat.
Kemudian faktor yang ketiga yakni jenis kelamin. Metabolisme laki-laki lajunya itu lebih banyak atau lebih cepat dibandingkan metabolisme perempuan. Kemudian faktor yang keempat yaitu aktivitas fisik. Akan terjadi perbedaan bagi orang yang tidur saja dengan orang yang selalu beraktivitas atau berolahraga. Tentunya metabolismenya lebih tinggi. Orang yang sering berolahraga, karena kita sering berolahraga, maka sel-sel tubuh yang lain akan menyesuaikan sehingga terjadinya regenerasi sel tubuh. Kemudian energi semakin meningkat. Terjadinya pelemasan otot, sirkulasi darah berjalan dengan baik sehingga mempercepat metabolisme dalam tubuh. Sedangkan untuk orang yang tidur saja itu hanya satu gerakan ya, maka metabolisme tubuhnya juga lebih menurun atau lebih tidak cepat. Kemudian faktor yang kelima yaitu hormon. Hormon merupakan salah satu yang mempengaruhi metabolisme. Hormon apa sih namanya? Yaitu hormon tiroid. Apabila hormon tiroid ini tersekresi dengan maksimal, maka metabolisme kita akan meningkat. Namun apabila hormon tiroid ini tidak tersekresi dengan optimal atau menurun sekresi hormon tiroidnya, maka metabolisme tubuh kita pun akan menurun. Selanjutnya yang terakhir yaitu nutrisi. Nutrisi ini sangat berpengaruh pada proses metabolisme. Bagaimanapun karena bahan bakar dari metabolisme adalah nutrisi, yaitu makanan yang kita makan. Apabila makanan yang kita makan ini tidak terlalu mengandung banyak nutrisi, maka laju metabolismenya pun tidak akan maksimal. Sehingga sebaliknya, apabila makanan yang kita makan mengandung nutrisi yang seimbang, protein seimbang, karbohidrat seimbang, lemak seimbang, serat seimbang, maka akan mempercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh. Demikianlah penjelasan materi metabolisme. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Semua mungkin terjadi jika Allah sudah menghendaki. Segala proses yang terjadi pada tubuh kita termasuk metabolisme yang begitu kompleks berlangsung merupakan bukti kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pikiri, yang harus kita tadaburi dan harus kita yakini supaya keimanan kita kepada Allah itu semakin kuat. Sejatinya segala kelebihan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kekurangan berasal dari saya pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.